Shalom, selamat malam teman-teman. Masih suasana tahun baru, selamat tahun baru 2021. Saya juga berterima kasih kepada Miss Katie yang sudah mengundang saya untuk bersaksi di channel CNA ya. Saya bersyukur dan bisa menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam hidup saya. Oke teman-teman, mungkin teman-teman sebelumnya sudah mengenal saya ya, sudah pernah juga menyaksikan saksian saya. Tapi bagi saya kalau memang Tuhan menghendaki saya untuk bersaksi, saya sangat bersuka cita karena nama Tuhan yang baik dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Perkenalkan teman-teman, nama saya Casmiati. Saya dari Pemalang, Jawa Tengah. Saya tidak tahu apakah di sini ada teman-teman dari Kalirandu, di mana tempat kampung saya ya. Kalau ada ya selamat sore, selamat malam ya. Selamat malam teman-teman di Kalirandu. Lama saya tidak pernah datang ke kampung halaman. Jadi hari ini saya ingin menyaksikan kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup saya. Jadi saya dari Desa Kalirandu seperti yang sudah saya ceritakan tadi. Saya seorang anak petani, buruh tani ya maksud saya. Dan saya tidak berpendidikan, saya tidak bersekolah, saya hanya mengecap pendidikan sampai kelas 2 SD. Jadi kelas 1 naik kelas 2, terus kemudian saya berhenti. Jadi saya membantu orang tua saya menjaga adik-adik saya yang pada waktu itu masih kecil ya teman-teman. Dan ketika saya berumur 12 tahun, kurang lebih hampir 13 tahun ya teman-teman, ibu saya meninggal dunia. Dan saya harus membantu papa saya bekerja di ladang, di sawah seperti itu. Dan ketika, oh ya teman-teman, saya dari Islam ya, agama saya Islam, tapi saya bukan Islam yang fanatik. Saya belajar mengaji di pondok pesantren di Desa Kalirandu yang di Senawi ya, di situ ya teman-teman. Kalau mungkin teman-teman yang dari Kalirandu ingat lah ya, saya kalau tiap malam belajar mengaji, sembahyang seperti itu. Tetapi saya tidak sampai Quran, hanya sampai Iqra saja. Karena kalau di kampung saya itu mengaji itu bukan dilabrak itu ya dihafal satu-satu. Misalnya tuh alif jabar A, cere I, cere U, A, I, U. Jadi kadang satu baris aja udah lama gitu ya. Jadi tidak sampai Quran. Jadi saya hanya sampai Iqra. Nah, pada waktu itu saya umur oh ya teman-teman, kalau di kampung saya itu nggak ada sih orang Kristen ya. Hanya ada satu keluarga Kristen, itu teman sekolah saya ya. Jadi saya pernah membaca Alkitab di rumahnya ya. Di sana ada tulisan Allah. Yang kata-kata Allah inilah yang memicu saya, mendorong saya penasaran mengenal siapa sih itu Tuhan Yesus ya teman-teman. Jadi waktu saya umur 16 tahun, saya ke Jakarta, bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada keluarga Muslim. Kalau di kampung saya tidak taat menjalani agama. Kalau di Jakarta rumah majikan saya juga tidak taat. Cuma hanya kalau bulan puasa saya akan taat bertaraweh, taat berpuasa seperti itu ya. Tapi kalau pada hari-hari biasa tidak taat lah. Jadi bukan seorang muslim yang fanatik ya teman-teman ya. Jadi pada waktu itu saya umur 17 tahun, saya pindah bekerja pakai PRT lagi di Bandung. Tapi hanya beberapa bulan saya mendapat surat pulang ke rumah. Dan ketika saya pulang itu bapak saya sedang sakit sekarat teman-teman ya. Jadi muntah-muntah darah seperti itu.
kalau kita orang kampung tidak punya uang ya. Jadi kalau sakit obatnya itu cari dukun atau cari orang pintar atau cari uh, Pak Kiai yang pintar doa-doa seperti itu ya teman-teman ya. Jadi di rumah waktu itu di rumah saya, aduh kayaknya saya lompat-lompat ini teman-teman. Maaf ya teman-teman ya. Jadi di rumah ibu tiri saya ya, karena ibu saya yang sudah meninggal dan bapak saya menikah lagi. Jadi tinggal di rumah ibu tiri itu ada orang pintar ya teman-temannya. Jadi orang pintar ini saudara dari ibu tiri saya. Dia guru ngaji dari adik lelaki saya, juga guru ngaji dari keponakan ibu tiri saya. Jadi dia yang merawat bapak saya, mengobati bapak saya. Jadi waktu saya pulang itu saya sekitar umur 17 tahun, kurang lebih jalan 18 lah ya. Uh, Waktu itu saya tidak curiga teman-teman ya, saya sudah punya boyfriend dan saya tidak curiga dia tuh selalu memandang wajah saya tuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, memperhatikan saya, memuji-muji saya gitu kan, bilang cantik lah apalagi gitu. Tapi karena saya polos sekali ya gadis kampung, saya nggak punya pikiran yang serong, nggak punya pikiran yang macam-macam lah, apalagi dia seorang orang pintar, orang imam ya teman-teman ya, dan terkenal baik. Jadi sama sekali saya tidak curiga. Sampai suatu malam, uh, aduh teman-teman, saya kalau sudah kesaksian tentang ini tuh hati saya kayak terharu. Jadi satu malam bapak saya tidak ada di rumah ya. Saya mencari di kampung budi saya, di kampung bule-bule saya, di kampung-kampung lain ya, yang karena rumahnya memang berjauhan. Itu jalan kaki teman-teman ya. Saya tidak tahu kalau bapak saya pada waktu itu sedang tidur di musola karena dia merasa kayak harinya sudah dekat, rasa nyaman tidur di musola. Saya tidak tahu. Jadi saya mencari ke rumah saudara-saudara dan rasanya latih teman-teman ya. Dan saya melihat orang itu memperhatikan saya. Um, Sampai pada satu tengah malam ya teman-teman, orang pintar ini sembahyang tahajud. Teman-teman tahu kalau sembahyang tahajud itu kan sembahyang permohonan ya. Uh, saya melihat dia beberapa kali sholat tahajud teman-teman. Saya tidak pasti jam berapa ya, pokoknya sudah tengah malam lah. Karena di rumah saya, ibu tiri saya itu rumahnya gubuk dan tidak ada jam, dan keluarga kami juga banyak, ada adik angkat, ada adik kandung, ada ibu tiri, ada keluarga yang lain. Jadi sempit, jadi tidur di mana saja teman-teman. Um, Pada waktu itu setelah saya memperhatikan orang ini sholat tahajud teman-teman ya, saya tidak tahu, saya kayak merasakan kayak ada suatu kuasa yang mendorong saya untuk mendekati orang pintar ini. Jadi uh, saya sebetulnya dalam hati saya, saya nggak mau, dia sudah tua ya jelek. Um, tapi ada kayak ada kuasa lain yang mendorong saya ngikutin dia. Jadi saya nggak berdaya, saya biarkan dia meraba-raba saya, pegang-pegang saya. Lagian saya seorang gadis, kalau mau teriak-teriak di kampung ya teman-teman, saya merasa malu nanti diaibkan atau bagaimana. Akhirnya sampai kemudian saya capek, saya apa kayak gili-gili gitu ya. Tapi saya tertidur teman-teman ya, tertidur di balai-balai di uh, ruang depan, dan orang yang mencabuli saya teman-teman ya, dia uh, rasanya saya gimana ya, mau bilang menyesal pulang, tapi bagaimana bapak saya sakit gitu kan. Saya pagi-pagi sekali akhirnya saya pergi dari rumah, saya pergi ke bekerja di sebuah rumah makan, itu bis antar kota ya, di Tegal. Saya merasa kayak hidup saya itu teman-teman ya, sebagai seorang gadis ya, uh, merasa kayak gak ada harganya gitu kan. Nah, jadi saya itu kalau ingat kejadian itu saya menangis, 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 sampai teman-teman saya itu menganggap saya kayak ini Sesmiati kenapa sih nggak diapa-apain, nggak ada angin, nggak ada hujan, nangis, 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 dan oh mungkin dia apa
kesurupan lah, dia gila, mungkin dia apa gitu. Jadi dianggap kayak orang gila teman-teman. Jadi sampai suatu hari saya keceplosan dengan teman saya share dengan teman saya, dan namanya teman ya teman-teman ya, tidak bisa menjaga mulut. Akhirnya tersebarlah aib saya disebarkan sana, dan laki-laki di sana itu kan banyak laki hidung belang ya. Seringkali mereka tuh dengan seenaknya kalau misalnya sedang ada kesetanan nafsu atau gimana, dia kamu kan sudah nggak perawan, kita main-main yuk. Saya merasa ketika orang seperti itu, saya merasa saya ini apa gitu loh, kok saya dianggap kayak mentang-mentang seperti itu terus mau dipakai begitu saja gitu. Jadi saya kepahitan dengan laki-laki teman-teman. Saya merasa benci, kalau bisa satu ingin bunuh semua laki-laki teman-teman. Saya rasa kepahitan banget, saya rasa sakit hati teman-teman. Sampai akhirnya seminggu kemudian adik laki saya datang ngasih tahu kalau bapak saya sudah sekarat. Jadi saya pulang ya. Saya pulang, orang pintar ini sudah tidak ada di rumah saya. Karena kebetulan dia sebut rumahnya agak jauh ya. Jadi dia sudah tidak ada di sana, dan saya lihat saudara-saudara orang tua sudah kumpul semuanya. Mereka sudah, bapak saya sudah uh, apa ya, sudah sekarat lah, tetapi dia masih bisa bicara. Jadi dia pamitan sama saya, minta maaf. Saya juga minta maaf. Akhirnya waktu itu bapak saya meninggal teman-temannya. Jadi hidup saya kayak gimana ya teman, ibarat ibarat apa ya, pohon itu sudah kolaps, sudah nggak ada harapan. Saya punya dua adik waktu itu masih sekolah teman-teman ya. Rumah saya nggak punya, sudah dijual oleh bapak saya untuk menikah. Eh, ada saudara orang tua ya, mereka mau ditumpangin adik-adik saya, tapi mereka memperlakukan adik-adik saya seperti budak, seperti seorang hamba. Jadi seenaknya saja disuruh-suruh, kemudian dimarahin, uh, tidak dikasih makan seperti itu hati saya hancur teman-teman ya. Saya merasa sebagai kakak nggak bisa nolongin adik saya, tapi saya nggak bisa berbuat apa-apa, saya harus bekerja. Sampai akhirnya saya ikut teman-teman rombongan ke Jakarta. Saya bekerja bukan bekerja ya, saya ditampung di sebuah kayak rumah ilegal, bangunan ilegal sana di Mangga Dua teman-teman ya. Jadi ada satu keluarga Kristen, dia mengambil saya bekerja di rumahnya. Jadi keluarga Kristen ini teman-teman, dia ada satu pembantu juga anak ya, dan uh, saya bekerja, jadi dua orang dengan saya dengan dia ya, dia menjaga anak, dan majikan saya mengharuskan hari Minggu semuanya ke gereja, jadi tidak ada orang di rumah ya. Jadi kita ke gereja, di situ saya mendengar kebaktian, mendengar puji-pujian, yang mendengar orang berdoa. Biasa majikan saya kalau datang itu kan awal-awal ya teman-teman, jadi belum ada jemaat yang lain. Jadi setiap jemaat yang datang duluan, mereka berdoa duluan kan, mereka berteriak-teriak. Ada nenek-nenek yang dia berdoa, Yesus engkau datang, dia teriak-teriak. Terima kasih Tuhan, kau sudah menebus hidup kami, gini-gini, mau teriak-teriak. Saya tuh pertama kali masuk gereja teman-teman, rasanya geli teman-teman, benar saya benci banget sama orang Kristen. Saya masih ingat ketika saya kecil dulu di tetangga saya itu ada kebaktian itu, saya rasanya ini orang apaan sih, dibilang syukuran kok doanya nangis-nangis kayak gitu kan, nyanyi-nyanyi gitu. Iya, saya geli banget melihat orang Kristen seperti itu ya. Saya juga pernah melihat orang berdoa di rumah sakit juga begitu, tidak, Tuhan kau datang, Tuhan kau datang, tolong. Dalam hati saya, mana mungkin Tuhan itu kan di surga, datang ke dunia ngapain, ini orang gila. Dalam hati saya dulu nggak ngerti teman-teman ya seperti itu. Jadi di gereja ini saya mulai dengar khotbah. Terus saya teringat ketika saya kecil tadi yang saya ceritakan tadi, saya ingat saya pernah baca ada kata Allah ya. Jadi saya penasaran, penasaran Allahnya orang Kristen itu seperti apa gitu loh. Jadi dari khotbah itu saya tahulah ada Nabi Musa, ada Nabi Yunus, ada Nabi Nuh. Mungkin nabi-nabi yang di dalam Al-Quran itu mereka sebut-sebut, mereka
bicara tentang korban dalam hati saya, kalau orang orang Islam saya kan korban setiap tahun itu Idul Adha, itu korban untuk orang yang mampu gitu kan. Korbannya orang Kristen itu apa, saya tuh penasaran sampai telinga saya tuh kayaknya pengen tahu banget, tapi karena belum ada Roh Kudus ya teman-teman, saya belum bisa menangkap. Saya cuma tahu itu Pak Pendeta, dia mengatakan uh, korban apa sembelihan yang tiap tahun diadakan Tuhan muak. Uh, Saat itu Tuhan mempersembahkan tubuhnya satu kali untuk selamanya. Seingat saya kira-kira seperti itu ya teman pada waktu itu. Maksudnya gimana gitu ya. Jadi saya mendengar puji-pujian. Kadang-kadang saya bingung teman-teman karena kalau saya sebagai orang Islam ya, kalau sembahyang itu kan khusyuk ya, suara itu bisik-bisik. Kalau kita sembahyang di rumah gitu kan, ada orang kita baru keluar suara supaya orang tahu kalau kita sedang sembahyang gitu kan. Jadi di situ sembahyangnya nyanyi-nyanyi, teriak-teriak. Waktu Daud melompat-lompat, tabut Allah sedang datang. Mereka lompat itu. Saya masih ingat WL-nya adanya Pak Pendeta, saya lupa namanya ya. Lompat, ayo lompat, lompat. Yang nenek-nenek kalau kuat lompat, yang nggak kuat duduk saja. Lompat, lompat. Dalam hati saya, wah ini orang gila banget. Orang Kristen itu gila-gila semua ya. Maksudnya ini bukan nyembah, ini kayak pesta aja kayak di diskotik. Tapi saya belum pernah masuk diskotik teman-teman. Jadi nggak tahu, asal ngomong aja. Jadi seperti itu sambil minggu demi minggu saya ikut kebaktian sampai ini ada sebuah pujian ya teman-teman yang mengatakan uh, ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus, dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, teman-teman, lagu kata ketika aku berputus asa, itu saya teman-teman. Pada waktu itu saya, lagu pujian itu menjamah saya teman-teman. Saya menangis. Cuma karena saya satu kursi dengan majikan, saya pura-pura pamitan ke bawah ya, turun uh, ke toilet teman-teman ya. Saya menangis. Saya putus asa. Saya merasa hidup saya nggak ada harapan, hidup saya nggak ada lagi apa ya, maksudnya nggak ada sesuatu yang uh, apa ya yang bisa diharapkan kalau saya sebagai seorang gadis sudah tidak ada kesucian. Laki-laki itu nggak mau teman-teman. Kalau saya mau kerja, saya tidak bersekolah, mau kerja apa? Saya pernah punya pikiran kalau mati itu lebih baik, segala masalah saya selesai teman-teman. Pernah saya punya pikiran seperti itu, dan suatu kali majikan saya itu tidak ada di rumah. Saya apa bentur-benturkan kepala saya di dapur, dan mungkin karena saking saya stresnya itu nggak kerasa sakit teman, padahal saya sudah sekuat-kuatnya saya berharap saya pingsan terus nggak bangun-bangun lagi seperti itu, tapi nggak kerasa. Jadi pada waktu itu saya merasa putus asa teman-teman, dan Tuhan Yesus itu memang mendengar ya. Saya tidak tahu seperti apa Tuhan Yesus, sampai satu kali uh, teman-teman di rumah sebelah majikan saya ya, setiap Selasa sore juga ada sekolah minggu. Jadi saya kadang-kadang kita gantian ya, nganterin sekolah minggu, kita di situ bareng kadang-kadang dengan pembantu yang satu lagi. Jadi guru sekolah minggu itu ngasih saya sebuah teratak ya, dia ada ayat gitu. uh, Dia mengatakan di dalam ayat itu dikatakan Matius 11 ayat 28 ya teman-teman, yang bunyinya, marilah kepadaku semua yang lemah, letih, lesu, dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu seperti lagu pujian tadi teman-teman. Lagu ketika aku berputus asa, aku datang kepada Yesus. Ketika saya dengar pujian itu juga saya turun ke toilet, saya juga jalan-jalan di gereja itu, saya mencari iseng-iseng saja lihat buku-buku di tempat rapat gitu, dan saya juga menemukan ayat itu
di dalam tempat teratas-teratas itu, yaitu Matius 11 ayat 28. Itu dalam hati saya bertanya-tanya, ini maksudnya apa ya? Uh, saya masih ingat ketika kecil dulu saya suka nonton TV di rumah tetangga, karena kita nggak punya TV ya. Jadi kalau nonton rame-rame di rumah tetangga, ada kalau orang Kristen itu minta ampun kepada Pak Pendeta kan. Jadi dalam hati saya pikir, oh mungkin ini maksudnya saya disuruh curhat sama pendeta, kemudian nanti akan menjadi lega sendiri gitu. Tapi saya pikir-pikir, ngapain lagi ya saya mau curhat-curhat seperti itu kepada pendeta, malu-maluin, masa aib diumbar-umbar gitu ya. Jadi saya pendam sendiri teman-teman ya. Saya pendam, tapi saya pendam begitu begitu lama Tuhan tidak tinggal diam ya. Suatu kali tiba-tiba anak majikan saya ya, yang waktu itu baru berumur 2 tahun setengah, uh, tiba-tiba itu kena epilepsi teman-teman ya. Jadi tiba-tiba itu dia matanya kayak mendelik-mendelik gitu, terus tangannya ke belakang, terus kejang-kejang gitu, terus mulutnya keluar busa gitu ya. Jadi majikan saya mau dokter, dokter mengatakan wah ini epilepsi. Kalau epilepsi ini bukan penyakit keturunan, bukan penyakit yang menular, tetapi dengan minum obat secara teratur selama 2 tahun maka akan sembuh. Jadi majikan saya uh, memanggil Pak Pendeta ya, orang gereja ke rumah untuk berdoa, tetapi yang datang kan anak didiknya ya, anak rohaninya. Waktu itu Mbak Galuh yang datang, jadi kita berdoa, sesudah berdoa terus Mbak Galuh ini ke kamar kita ya, ke kamar saya dan teman saya ini, kita berdua ditanya, kamu ada jimat nggak, kayak gitu kan. Dalam hati saya sih sebetulnya waktu itu kok langsung tanya jimat, kayak tahu aja kalau saya itu punya jimat gitu ya. Nah, kita nggak mau ngaku dua-duanya, enggak itu mah musyrik, nggak boleh. Terus dia kesaksian yang bilang, saya Islam loh, Islam saya dulu taat, orang tua saya juga taat, tapi saya ada jimat, sepertinya kemana atau enggak, Gunung Lawu katanya. Gunung Lawu itu yang terbagus, yang terbaik, saya ada banyak, dia bilang kayak gitu. Jadi nggak mungkin kalau kamu nggak ada jimat seperti itu. Terus dia saksian lagi, uh, dulu waktu di SMA dia mendaki bukit, kemudian dia jatuh dan ada batu kerikil masuk di kepalanya di sini ya, dibawa ke rumah sakit. Itu dokter bilang harus operasi, tapi namanya kepala kan gimana mau dioperasi ya. Akhirnya dia tunggu-tunggu, ada Pak Pendeta setiap hari itu datang ke situ, dia mendoakan, apa, menawarkan diri untuk mendoakan gitu ya. Tapi Mbak Galuni bilang, ih enggak, saya orang Islam, nggak mau, nggak sudi gitu kan. Ditolak maksudnya ya, sampai akhirnya pada hari yang ketiga dia sudah nggak tahan lagi, keluar apa, nanas sudah keluar, sudah bengkak di kepala. Akhirnya dia bilang sama pendetanya kalau memang apa bisa didoakan bisa sembuh, nggak sakitnya hilang gitu, maksud sakitnya hilang, saya akan percaya Yesus. Jadi Pak Pendeta itu mendoakan dia, dan akhirnya malam itu juga teman-teman ya, nanahnya keluar, batunya keluar, pecah gitu ya, dan pagi-pagi itu sudah mengering teman-teman ya. Jadi waktu itulah dia masih belum percaya, jadi kesaksian lagi, dia didoakan lagi sampai uh, saya sudah agak lupa teman-teman ya. Akhirnya dia percaya Yesus, dan karena dia sudah kesaksian seperti itu, akhirnya saya ngaku teman-teman ya, ya saya ada jimat ya, dari orang tua itu, orang pintar yang tadi di rumah itu ya, yang saya minyak. Sebetulnya saya nggak paham betul minyaknya itu buat apa, cuma dia bilang katanya sih buat supaya kita cepat dapat jodoh gitu, seperti itu ya. Dan teman saya juga ada jimat kayak garam seperti itu dibungkus, uh, katanya untuk melindungi diri supaya jangan ada orang jahat seperti itu. Jadi akhirnya diambil sama Mbak Galuh ini dan dibawa ke gereja, dibakar. Kemudian kita hari Minggu ke gereja dan anak majikan saya juga didoakan ya teman-teman. Dan saya heran teman-teman, kalau di kampung saya ya, kalau bapak saya dulu kalau adik saya sakit panas atau sakit apa saja ya, biasa seperti yang tadi saya bilang ya teman-teman, pasti manggilnya dukun bukan dokter, karena pada waktu itu hanya ada puskesmas dan itu pakai uang, pakai kartu, mahal, sulit
prosesnya, jadinya pakai dukun lebih cepat ya. Ini panggil Pak Darmo, biasanya itu dibacain Yasin ya, dibacain ayat-ayat Al-Quran gitu ya. Nanti dikasih air minum, dikasih apa kayak nyari binatang apa sih undur-undur gitu ya, diobatin. Intinya itu pakai ayat-ayat untuk mendoakan seperti ya, maksudnya doa yang sudah dihafal ya, yang sudah ini doa untuk ini doa untuk itu ya. Kalau kita dalam agama saya seperti itu, ada doa makan sendiri, ada doa tidur sendiri, doa mau jalan keluar sendiri, semuanya ada ya, semua harus hafal. Tapi dalam kekristenan nggak seperti itu teman-teman. Ketika di gereja itu saya lihat Pak Pendeta cuma tumpang tangan, tangannya itu tumpang di atas si selfie ini, anak yang 2 tahun ini ditumpang di dalam nama Yesus, roh jahat keluar, roh iblis keluar di dalam nama Yesus, ditengking, ditekan kayak gitu dalam hati saya. Kok apa namanya sakit penyakit kok ditengking, namanya ada nyawanya dalam hati saya, ada rohnya gitu, kok ditengking gitu. Namanya sakit itu harusnya itu diobatin, bukan ditengking, bukan diusir. Itu penyakit, bukan bukan nyawa, maksudnya bukan roh gitu. Dulu saya tidak tahu teman-teman ya, kalau sakit penyakit itu sebetulnya adalah roh jahat ya. Di dalam Alkitab ada mengatakan orang yang kerasukan roh jahat sambil badannya bungkuk, itu ada ya teman-teman ya. Jadi memang Alkitab ya. Jadi saya melihat seperti itu. Tapi sembuh teman-teman ya, sudah doakan sembuh, tidak kumat-kumat lagi. Dan itu waktu itu saya berpikir kebetulan aja kali ya. Saya belum percaya kalau itu yang menyembuhkan Tuhan Yesus, kuasa Tuhan Yesus. Saya belum percaya pada waktu itu. Jadi saya pikir kebetulan aja lah. Sampai satu malam ya teman-teman ya, saya seperti biasa tidur itu sekitar jam 11 ya teman-teman ya. Tapi pada malam itu saya tidak bisa tidur teman-teman ya. Guling sana, guling sini, kanan kiri, susah mau pejamkan mata gitu. Dan majikan saya nonton TV dengan adiknya, itu biasalah mereka bising laki-laki kan begitu, gul kayak gitu kan. Di dalam tidur saya yang saya pejamkan mata saja lah teman-teman, saya paksakan ya, tapi saya tidak tidur nyenyak teman-teman. Jadi mata saya tidur tapi hati saya bangun, kayak tidur ayam gitulah ya. Saya seperti ada di sebuah taman teman-teman ya. Taman itu rumputnya hijau banget, sangat bagus teman-teman. Itu taman sangat bagus. Dan saya melihat di tengah-tengah taman itu ada sebuah bangunan rumah tuh yang aduh teman-teman, mewah sekali, indah sekali, so beautiful, bagus banget. Saya terpesona teman-teman, saya terkagum-kagum, saya liatin aja sampai blongo gitu ya ibaratnya. Saya begitu terpesona, bangunannya itu bagus teman-teman ya, kayak gini ya, kayak masjid tapi dia bukan masjid ya. Seperti gereja juga bukan gereja, kayak bangunan kuno kayak gitulah. Seperti itu. Jadi saya terkagum-kagum. Di belakang saya, sebelah kanan sini ada orang tinggi. Kalau orang dulu tinggi-tinggi temennya, orang Israel. Dia pakai jubah putih, saya tidak melihat wajahnya teman-teman ya. Dia nunjuk ke arah kiri saya seperti ini. Saya lihat nggak ada apa-apa. Saya lihat lagi terkagum-kagum, terpesona. Tapi orang itu terus saja begini, tangannya itu di depan dada saya begini, menunjuk saya ke arah kiri. Jadi saya penasaran ada apa sih ya. Saya perhatikan itu sebuah kuburan teman-teman ya, kuburan masih segar, hanya tanah ditumbuk begitu saja. Kalau di kampung saya teman-teman, ketika saya lihat di dalam kuburan itu sedikit demi sedikit dia terbuka dan ada cahaya di dalamnya teman-teman. Dan dalam sekejap saja itu bukan kuburan lagi tapi lautan api. Lautan api teman-teman. Api bukan api kalau kebakaran gitu kok, itu bukan. Dia itu seperti apa? Teman-teman pernah lihat nggak itu besi ya, kalau dibakar kan ya dia menyala banget ya. Kalau
Kalau enggak itu arang ya, kalau dibakar itu kan menyala banget. Itu lebih merah, lebih menyala lagi teman-teman. Itu lautan, bukan cuma sedikit itu, bukan. Lautan luas teman-teman. Lautan luas itu api teman-teman. Sangat-sangat mengerikan. Sangat-sangat mengerikan. Dan saya melihat di tengah-tengah laut itu teman-teman ya, dekat sekali, bukan di tengah jauh itu, bukan ya, tengah dekat ke arah saya melihat ibu saya teman-teman ya. Ibu saya melihat saya ke arah saya, minta tolong, tangannya itu melambai-lambai, meranggai-ranggai seperti itu, dan dia menggertak gigi. Kesakitan, yang saya lihat ya kesakitan teman-teman ya. eh saya masih ingat ketika ibu saya meninggal, saya memang tidak peduli teman-teman, karena ibu saya itu suka memukulin saya, suka galak dengan saya. Jadi saya nggak peduli. Tapi ketika saya melihat ibu saya di tengah-tengah lautan api, teman-teman, saya ingin menolong. Itu bagaimanapun sejahat-jahatnya seorang ibu, itu ibu saya. Saya ingin menolong dia, teman-teman ya. Saya ingin angkat kaki, tapi kaki saya nempel di tempat yang saya beranjak. Nggak ada tanah, nggak ada apa lain, teman-teman. Saya nggak tahu. Pokoknya yang saya lihat itu lautan api, teman-teman. Hanya daratannya itu cuma di kaki saya. Saya nggak bisa nolongin ibu saya. Saya liatin terus sampai eh, apa ya, sampai saya gimana ya, namanya ngeri banget ya, sampai rasanya kayak nggak tahan lagi seperti itu. Nah akhirnya saya membuka mata teman-teman, dan ternyata saya di tempat tidur. Ah, itu pengalaman saya. Jadi Tuhan Yesus ya sudah menjamah saya lewat lagu pujian ya, lewat tadi kesembuhan mujizat ya, sampai menunjukkan api neraka. Saya masih belum percaya teman-teman ya. Saya nggak yakin, karena dalam agama saya Allah itu ya nggak tahu seperti apa, pokoknya tahu Allah itu ada, Allah itu ada. Jadi saya nggak ngerti kalau hal-hal begituan. Saya dengar kesaksian banyak teman-teman di gereja ya, bagaimana itu hamba Tuhan melihat malaikat di rumahnya, bagaimana banyak-banyak, tapi saya belum percaya teman-teman. Uh, Sangat-sangat sulit mau percaya Tuhan, sampai akhirnya karena ada apa uh, suatu hal, akhirnya meninggalkan majikan saya dan saya bekerja di Bekasi, di Narogong, bekerja sama keluarga Muslim ya. Ini sebetulnya anak dari majikan saya yang pertama Muslim itu. Jadi saya tidak bercerita kalau saya ke gereja, uh, apa, cuma saat sering kali nyanyi lagu pujian, cuma dimelencengkan gitu loh teman-teman ya, nggak 100% persis yang saya nyanyikan di gereja itu dipelencengkan. Jadi waktu itu saya sudah uh, kerja di situ, saya mau meninggal, apa, mau melupakan tentang Tuhan Yesus. Jadi di rumah majikan saya yang Islam ini, saya membuka Iqra, saya mau menghafal itu doanya supaya saya itu hafal. Kalau yang pendek-pendek saya hafal, tapi kalau yang panjang-panjang saya sudah lupa. Jadi saya berusaha mau membuka Iqra, itu tuntunan salat lengkap ya teman-teman. Itu saya sebut Iqra ya. Saya baca itu, mau baru buka saja, belum baca, baru saya buka aja itu, saya melihat sudah Tuhan, apa tuh, wajah Tuhan Yesus. Ini wajah Tuhan Yesus ini saya sudah lihat di rumah majikan saya di sebuah bingkai ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman bilang mana ada orang lihat wajah Tuhan Yesus, yang saya lihat itu gambar di rumah majikan saya, dan wajah itulah yang saya lihat teman-teman ya. Jadi setiap kali saya membuka Iqra, saya melihat wajah yang itu, Tuhan Yesus yang itu tersenyum kepada saya. Tapi saya terus aja berusaha. Nanti saya buka, nanti sore buka lagi, masih ada lagi tuh wajah Tuhan Yesus tersenyum di situ. Dan nanti besok besok lagi, sampai akhirnya uh, apa itu tulisan yang besar-besar gitu kan. Teman-teman tahu ya kalau tulisan Arab itu gede-gede kan. Tiba-tiba itu kayak di zoom, dia kabur teman-teman, saya nggak bisa lihat dengan jelas. Dan hati saya itu setiap kali saya membuka Iqra itu berdebat teman-teman. Saya dulu tidak tahu kalau itu Roh Kudus.
Jadi saya berpikir saya punya hati dua. Itu saya selalu berdebat teman-teman dengan hati saya itu. Saya bilang enggak, saya enggak akan ikut Tuhan, apa tidak akan ikut Yesus. Nanti nama saya apa nggak bisa nikah, nanti nama saya dikucilkan di kampung seperti itu kan, saya pikir. Jadi berdebat sih hari, saya bilang nggak mau, tapi hati saya yang satu lagi bilang ayolah, kamu sudah percaya aku, ayolah. Sampai akhirnya Natal 1995 ya teman-temannya, itu Natal. Akhirnya saya sudah nggak tahan, nggak kuat lagi ini menghadapi ini. Akhirnya saya nekat, saya bilang sama majikan saya, Mbak, maaf ya, sebetulnya saya selama ini ke gereja dan ini kan Natal, saya mau ke gereja seperti itu. Wah, majikan saya itu mukanya panjang ya, eh, nggak bicara apa-apa, tapi saya pergi aja naik becak, pinjam payung, dia nggak bilang apa-apa, cuma mukanya panjang aja. Saya pergi pulang jam 1 malam teman-teman ya, payung hilang. Itu percobaan pertama. Jadi minggu berikutnya saya bilang minta izin lagi, Mbak. Saya kan sudah Natalan, sudah ini saya ke gereja ya, sama aja mukanya panjang gitu kan. Uh, tapi saya pergi aja ke gereja gitu ya. Jadi di gereja itu uh, apa ruko gitu ya. Dia baru merintis sih, jemaatnya sekitar 8 sampai 10 orang saja, dan semuanya berbahasa roh teman-teman. Sementara saya belum bisa berdoa kayak apa, mau memberkati aja saya nggak tahu gimana caranya. Nggak ngerti gitu ya, sampai suatu kali saya suruh doa pasangan-pasangan, saya dipasangkan dengan seorang ibu itu mendoakan saya, memberkati saya, tapi ketika giliran saya nggak tahu mau ngomong apa. Ini saya malu, saya nggak ke gereja lagi teman-teman ya. Dan majikan saya ini bilang, kamu ini sebenarnya agamanya apa sih? uh, saya sampai nggak ngomong dengan suami saya gara-gara kamu. Maksudnya kamu apa ke gereja seperti itu? Dia marah-marah sendiri. Padahal kita mau ngapa-ngapain, cuma minta izin ke gereja gitu aja. Tapi nggak tahu, marah sendiri. Sama akhirnya uh, setelah saya pikir-pikir, uh, saya pergi ke luar negeri ya teman-temannya, itu pada awal 1996 ya temannya, bulan Maret ya, saya pergi merantau ke Malaysia. Dan yang teman-teman tadi saya saksikan, saya kan nggak bisa nulis ya, tapi rupanya cuma dulu itu yang penting. Saya nggak tahu kenapa ya, tulisan saya itu nggak ada space, nggak ada titik koma, nggak ada apa, pokoknya asal bablas gitu, nggak tahu menggunakan huruf kecil huruf besar yang mana, saya nggak ngerti ya. Pokoknya tulisan saya bablas begitu saja, tapi nggak masalah gitu kan, di PT nggak masalah, kita diajarin bahasa Inggris, diajarin mas, diajarin semuanya, nggak ada masalah gitu kan. Sampai akhirnya saya pergi ke Malaysia. Waktu itu majikan saya berbahasa Inggris, jadi saya bingung juga ya teman-teman ya, kalau apa kok nggak sama gitu. Bisa kalau di Indonesia kan I am kayak gitu kan ya, di sana I am gitu, jadi saya bingung kan, nggak nyambung gitu. Tapi lama-lama yang ngerti juga ya teman-teman ya. uh, saya bekerja di sana. Di sana ada seorang nenek ya teman-teman ya. Nenek ini sudah tua, sudah 70 tahun lebih, dan uh, bahasa kami itu seperti ayam sama itik. Karena di Malaysia itu bahasa sendiri-sendiri teman-teman ya. Kalau orang India mereka sekolahnya Tamil, kalau orang Chinese Mandarin gitu ya. Majikan saya sendiri yang nenek ini bahasa Hokkien, dan uh, yang lain bahasa Inggris. Jadi seperti ayam sama itik. Jadi sampai kami terjadi perselisih paham. Dan akhirnya waktu itu saya masih muda teman-teman, saya nggak tahu bagaimana cara menghormati orang tua kayak gitu kan. Ada terjadi salah paham, saya tidak menyapa nenek selama 3 hari. Nenek juga tidak menyapa saya, nggak nyuruh saya kerja, nggak apa, tapi saya kerja yang rutin-rutin saja seperti itu ya. Uh, tapi saya minta ampun sama Tuhan ya, setiap hari saya, Tuhan ampuni saya, gimana caranya, sampai seorang gengsi teman-teman, kalau mau minta maaf duluan itu gimana gitu rasanya. Jadinya sampai 3 hari itu tiba-tiba Tuhan itu mondar-mandir di depan pintu kamar saya kan. Saya bingung, ini Tuhan mau ngapain, apa saya mau determinate ya. Wah kayaknya tamat deh udah saya kerja di sini kayak gitu kan. Ternyata enggak, dia cuma menasehatin supaya saya baikan lagi sama nenek, nyapa dulu gitu. Jadi saya minta maaf sama nenek, dan uh, waktu itu nenek
minta saya ambil sayur di kulkasnya untuk kita makan berdua, kita masak. Dan ketika saya sedang ngambil sayur itu teman-teman ya, saya di kulkas itu saya bilang, aduh Tuhan terima kasih, haleluya, haleluya Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengampuni saya. Saat itu teman-teman ya, saya merasakan kayak ada tangan yang mengelus-ngelus kepala saya teman-teman. Saya merasakan apa ya, elusannya itu elusan kayak tangan manusia teman-teman. Tapi di rumah nggak ada siapa-siapa. Ketika itu saya sampai, siapa ya? Tuhan kan kerja. Nenek ada di depan TV sedang tidur. Maksudnya tidur-tiduran, bukan tidur beneran ya. Saya menoleh ke kanan ke kiri, nggak ada siapa-siapa teman-teman. Saya mau bilang itu hantu, tapi kalau hantu pastinya saya ketakutan, ada rasa merinding-merinding seperti itu. Tapi itu enggak teman-teman, saya merasakan sukacita banget gitu Tuhan. Saya merasakan damai gitu, sukacita. Jadi karena rasanya aduh sukacita banget ya, saya masuk kamar teman-teman, saya lompat-lompat, Tuhan terima kasih Tuhan Kau sudah mengampuni saya. Saya lompat-lompat teman-teman, rasanya saya sampai kayak gini, aduh Tuhan ini benar apa enggak ya. Karena saya sudah sebelumnya sudah mendengar kesaksian di gereja bahwa Tuhan itu bisa menyatakan diri kepada manusia teman-teman. Jadi jadi ini benar Tuhan, ini Engkau datang Tuhan, sampai lompat-lompat, rasanya sukacita banget, aduh luar biasa. Dan itu aduh itu membuat saya benar-benar jadi Tuhan itu benar-benar ada ya, apa maksudnya betul-betul nyata, yang saksian itu di gereja itu ternyata benar, bukan bohong dalam hati saya kan. Jadi seperti itu. Dan ketika itu waktu berjalan hampir 2 tahun, saya putuskan mau pulang aja ya, karena nenek kan sudah tua, cerewet, dan kita bahasa juga tidak nyambung. Tapi kemudian ketika pada waktunya harinya sudah mau selesai kontrak, ternyata neneknya tuh meninggal begitu saja, tidak sakit, tidak apa, dia meninggal ya. Akhirnya saya melanjutkan bekerja di sana. Jadi saya bekerja di sana, majikan saya kan kita seperti keluarga ya. Majikan saya begitu luar biasa baik ya teman-teman ya. Saya bukan hanya diajarin masak, bukan hanya diajak ngobrol seperti seorang teman, saya juga diajarin bahasanya dia gitu ya, bahasa Inggris gitu ya, walaupun memang dulu saya malu mau mengucapkannya teman-teman. Jadi bahasanya itu kayak aneh-aneh gitu. Jadi kalau saya kebetulan ada tamu saya ngomong bahasa Inggris, Tuhan dengar, wah dia akan bilang, wow sekarang sudah pinter katanya. Udah ngomong kayak gitu saya malu jadinya, karena sering digituin akhirnya saya nggak berani berbahasa Inggris di depan mereka teman-teman. Cuma dengan nyonya saja saya berani. Akhirnya itu berjalan, saya apa belajar menulis, belajar membaca itu dari Alkitab teman-teman ya. Jadi saya membaca Alkitab itu seingat saya selama 7 tahun, saya membaca sudah 7 kali tamat. Tapi bukan membaca karena uh, apa ya, tapi untuk belajar dan juga untuk mencari sesuatu, karena pernah terbaca, saya tidak tahu itu baca di buku atau di Alkitab, saya tidak tahu ya. Ada ayat yang mengatakan di dunia ini tidak ada ilmu hitam dan tidak ada ilmu putih. Adik saya itu kan yang laki-laki kan menuntut ilmu itu. Jadi saya mau tunjukin dia gitu. Jadi saya cari di Alkitab itu, di Kejadian sampai Wahyu sudah bolak-balik nggak pernah ketemu teman-teman. Dan saya juga belajar uh, dari Alkitab, membaca, menulis, tapi nggak ketemu-ketemu juga. Sampai akhirnya Tuhan kasih saya hikmat di Malaysia tuh ada surat kabar ya, di Star ya namanya. Kalau hari Minggu tuh ada pelajaran bahasa Malaysia. Jadi uh, di tengah-tengah itu saya setiap minggu gitu kan, saya akan sobek itu koran, saya akan ambil satu lembar itu, saya pelajari. Jadi dari itulah saya belajar membaca, menulis, saya menggunakan huruf besar, huruf kecil, koma, titik, tanda tanya, apalah semuanya dari situ teman-teman. Dan itulah Roh Kudus mengajari saya lewat Quran itu teman-teman. Akhirnya saya bisa menulis, bisa membaca ya. Dan selama 7 tahun itu saya mengalami yang namanya sukacita. Saya juga sering pulang ke kampung, bolak-balik setahun sekali teman-teman, karena AirAsia kan murah ya. Kalau pulang ke Jakarta paling 100 ringgit, 150. Kalau pulang pergi paling 300 kayak gitu kan. Jadi mampu lah saya tiap kali saya pulang. Dan setiap kali saya pulang kampung, teman-teman, kadang-kadang saya ada pikiran malu kalau nggak sholat gitu kan. Nanti sangkanya orang nggak beragama, orang awam gitu kan.
Jadi saya pikir saya mau sholat, tapi nanti doanya Kristen aja kayak gitu kan. Tapi firman yang sudah saya ketahui, yang sudah saya baca dalam batin saya berbicara. Dia mengatakan apa barang siapa malu mengakui aku, maka aku juga akan malu mengakui dia di hadapan Bapakku. Terus ada juga firman yang mengatakan barang siapa mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Selalu firman itu bicara teman-teman. Jadi, aduh, iya ya nanti kalau saya tiba-tiba mati, nggak diakui Tuhan, percuma dong. Akhirnya udah saya ceritain ke orang-orang, saya nggak sholat, saya Kristen, saya ngikut Yesus. Oh, Tuhan Yesus itu baik loh. Dia itu ya, Tuhan Yesus itu dia mati di atas kayu salib menebus dosa manusia. Jadi kadang-kadang orang yang nggak ngerti, oh berarti kamu dosanya sudah diampuni. Nggak apa mau ngapa-ngapain boleh dong, mereka apa salah paham ya. Kadang seperti itu. Dan pada waktu itu entah kenapa temennya tiba-tiba saya bisa saja menjelaskannya gitu ya, Roh Kudus yang bicara ya, nggak sampai berdebat, mereka bisa paham bahwa tidak seperti itu. Karena sekalipun kita sudah ditebus dosanya, kita nggak mungkin bisa berbuat jahat karena ada Roh Allah dalam batin kita, ada dalam hati kita, dia memimpin kita, dia yang menuntun kita, nggak mungkin kita berbuat jahat lagi. Karena Alkitab mengatakan kalau kita terus berbuat dosa itu dia apa hambanya setan seperti itu kan. Jadi mereka mengerti. Dan waktu begitu berjalan, teman-teman saya juga punya kepahitan dengan apa saudaranya orang tua saya, seperti yang tadi saya ceritakan, orang tua apa saudara-saudara dari orang tua itu jahat-jahat, saya melakukan adik-adik saya kurang kurang baik, melakukan saya juga kurang baik karena saya sakit hati teman-teman. Dan saya pulang tuh saya tidak mau mengampuni mereka, dalam hati saya, ngapain mengampuni, saya bawa mati aja kan. Tapi seperti yang tadi Roh Kudus apa maksudnya firman yang sudah saya pelajari itu berbicara dalam batin saya, kalau kamu tidak mengampuni maka Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni dosamu. Nah, firman bicara teman-teman. Akhirnya saya mau nggak mau saya mau mengampuni, tapi saya orangnya kan gengsian ya. Aduh Tuhan, kalau saya mengampuni masa saya harus ke rumahnya, malu-maluin nanti seenggaknya saya mau minta makan, saya bilang gitu kan. Tapi Tuhan itu ajaib teman-teman ya, dia sendiri yang mencari saya. Katanya Casmiati pulang, mana oleh-olehnya, seperti itu kan, kayak mencari saya. Dan akhirnya kita maaf-maafan seperti itu, dan nggak ada lagi kepahitan teman-teman ya. Sampai akhirnya ya seperti itulah saya merasakan berkat yang luar biasa selama 7 tahun. Tapi ketika tahun yang ke-8 Tuhan, teman-teman ya, saya malu teman-teman, saya jatuh teman-teman, saya terpikat dengan suami orang. Jadi dia ngakunya bujangan, saya sudah bilang sama majikan saya tertarik sama ini, majikan saya sudah mana kenalin saya dong, kenalin gini-gitu kan. Udah ternyata dia suaminya orang, tapi hati saya sudah terpikat. Jadi kita apa walaupun saya memang secara badan, secara jasmani tidak melakukan hal-hal apa-apa yang merugikan, tidak ya teman-teman, tapi Alkitab mengatakan apa pikiran kita jahat, pikiran kita kotor itu sudah berzinah ya. Jadi saya selama 7 tahun itu saya tidak lagi baca Alkitab, tidak lagi berdoa kayak gitu. Jadi hidup meninggalkan Tuhan lah ya. Dan akhirnya saya kembali lagi merasakan lemah, letih, lesu teman-teman. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya capek ya teman. Tuhan saya kok capek ya. Saya mau kerja berapa lama lagi di sini? Saya sudah bosan setiap hari itu lagi bosan. Nggak ada libur di Malaysia. Saya bosan. Tuhan, saya dengar kalau di Hong Kong itu ada libur, ada gereja. Jadi kalau saya ini nggak sekolah, nggak ada ijazah, kalau Tuhan izinkan saya ke Hong Kong, saya mau setia, saya bernasar seperti itu. Dan tidak disangka teman-teman, kalau teman-teman hati-hati kalau ngomong sama Tuhan ya teman-teman ya. Tuhan dengar, dia bukan tidak dengar, dan dia kabulkan teman-teman. Akhirnya saya mau sambung paspor, mau sambung kontrak itu dipersulit teman-teman. Sampai pada waktu itulah teman-teman saya tidak tahu perasaan saya, aduh saya masih punya kreditan rumah, nggak punya pekerjaan, nanti bagaimana. Menurut saya itu buruk banget, musibah apes banget, harus meninggalkan pekerjaan karena memang di sana waktu itu nggak bisa renew paspor, persulit. Jadinya
dengan terpaksa pulang teman-teman ya. Akhirnya saya pulang, ternyata apa teman-teman, rumah saya lunas, saya renovasi, masih ada sisa. Saya pergi ke rumah teman saya di Banyuwangi, dan teman saya ini mencarikan PL, sponsor untuk saya ke Hong Kong teman-teman. Jadi melalui teman saya inilah saya masuk ke PT BGS ya di Gempol sana. Dan di situ teman-teman ya, saya mengalami waktu saya di rumah teman, uang saya juga sebetulnya dipinjam sama teman saya ya. Tapi saya masih dapat uang sangu, kalau nggak salah 500.000 teman-teman, saya agak lupa ya. Jadi waktu itu saya punya uang sekitar 1 juta, 1,5 juta kalau nggak salah. Tapi itu pun tidak di tangan saya, dipegang sama PL saya. Jadi nggak punya selama itu. Saya tidak tahu kalau prosesnya itu lama ke Hong Kong teman-teman. Orang-orang cuma 4 bulan, paling lama saya di 8 bulan. Jadi lama, sampai akhirnya saya mengalami krisis, nggak punya uang sama sekali sepeser pun, 1 perak pun. Orang-orang udah bilang, Sis Meti, saya pinjam uangnya dong, nanti kalau saya dijenguk sama keluarga saya bayar. Dalam hati saya, itu saya uang dari mana, orang saya aja nggak ada uang. Cuma saya nggak bilang ya teman-teman ya, saya bilang nggak, maaf mah nggak bisa ngutangin saya, apa maksudnya tahulah jajan aja enggak, saya bilangnya gitu kan. uh, tapi Tuhan itu sangat baik ya teman-teman ya. Memang kita ada makan ya di PT ya, tetapi kan untuk keperluan seperti sabun mandi, sampo, yang lain-lain ya, hand body apa semuanya itu harus ada. Tapi saya nggak punya uang sepeser pun teman-teman. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau memang Kau izinkan saya mengalami ini, tidak usah mandi, nggak usah pakai sabun, nggak usah apalah. Tapi Tuhan itu baik teman-teman, melalui teman-teman yang mereka mendapat kunjungan dari keluarganya kan. Kalau di PT kan lokernya kecil, nggak ada muat, jadi kebanyakan terpaksa harus dikasih orang atau dibuang seperti itu. Jadi teman-teman itu nawarin saya, itu Meti, kamu ada sabun nggak? Saya bilang nggak ada, ini buat apa, mau nggak, kayak gitu kan. Oh mau dong gitu kan. Semua keperluan saya sehari-hari dipenuhi Tuhan melalui mereka, sampai saya berkelebihan teman-teman ya. Jadi saya dikasih tapi ngasih lagi ke orang lain seperti itu. Sampai saya mau terbang nggak punya uang juga, saya nggak bilang sama orang, cuma mereka tahu sendiri aja. Terus Meti, kamu kok nggak pernah jajan ya? Uh, ini mungkin kamu nggak punya uang, ini saya kasih kamu uang, kamu kan mau terbang, mungkin perlu buat beli apa kayak gitu. Saya bilang terima kasih ya, nanti Tuhan yang balas, saya bilang kayak gitu kan. Dan puji Tuhan teman-teman, semua kebutuhan saya dilengkapi. Sampai saya terbang, masih dibawa ke Hong Kong, itu masih ada teman-teman ya waktu itu. Jadi ketika di PT saya juga mengalami yang namanya sakit penyakit teman. Jadi waktu itu tangan saya yang ini teman-teman, yang jempol ini tuh apa mati teman, nggak bisa seperti ini. Jadi kalau nulis itu gimana ya, cuma dipijit begini kan. Itu gara-garanya saya sini kejang-kejang ya, kejang-kejang kayak orang sakit urat kayak gitu. Jadi sama teman saya dipijit sininya, ditarik ketak gitu kan, kok kayak kesemutan gitu. Saya bawa ke Bu Dokter ya, Bu Dokter kasih saya obat. Tapi begitu saya makan obat itu bukan menjadi baik, bertambah kesemutan teman-teman, kesemutan nggak kerasa. Sampai akhirnya saya bawa lagi ke dokter lagi, dokternya akhirnya dibawa ke klinik sama Bu Dokternya, dicek darah, kolesterol, semuanya dicek normal. Tapi dikasih obat lagi bertambah kejang lagi, sampai akhirnya ya udahlah, saya di apa ya, nggak bisa, akhirnya mati nih 2 tangan ini ya, yang ini hidup, yang ini mati, dua yang bagian ini doang. Saya nulis itu tiap hari ya, coba dicepit begini aja gitu. Itu terjadi kurang lebih 7 bulan teman-teman di PT saya dalam keadaan seperti itu. Saya nggak bilang, nggak berani bilang, karena kalau saya bilang saya dianggap cacat, nanti nggak bisa terbang ke Hong Kong dong ya. Jadi saya nggak bilang, saya cuma tiap hari berdoa, dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sudah sembuh. Dan di PT itu juga kebanyakan Muslim teman-teman ya. Jadi setiap kali, sebulan sekali, kadang-kadang 12 kali, pasti ada orang kesurupan. Jadi setiap ada orang kesurupan, kita anak-anak Tuhan udah pastinya tuh geledah. Itu tas, dompet, loker semua digeledah. Kita cari jimat teman-teman. Dan setiap kali tuh dapat segini, itu jimatnya kita bakar teman-teman. Dan
mungkin pengaruh itu juga sehingga tangan saya lumpuh ya teman-teman. Jadi waktu saya terbang ke Malaysia, uh, ke Hong Kong ya, di airport itu kan harus nulis data-data ya. Itu tiba-tiba itu hidup sendiri, tiba-tiba itu sembuh total, nggak kayak normal kembali gitu. Ya, Tuhan kok bisa ya? Udah gitu, bukan hanya itu teman-teman. Saya dulu tuh kalau pegang bolpen tuh nggak ngerti gimana ya pegangnya ya. Nulis itu mencong-mencong gitu nggak bisa. Saya ngelihat majikan saya tuh kalau pegang begini teman-teman ya. Nah saya ingin seperti ini. Jadi ketika saya sudah lumpuh selama 7 bulan itu tangan saya tiba-tiba saya kalau pegang pos secara otomatis begini. Kalau nggak begini nggak bisa nulis teman-teman. Jadi loh Tuhan kenapa saya jadi seperti majikan saya di Malaysia? Saya dulu pernah bilang, oh Tuhan saya pengen bisa apa pengen pegang lagi gitu kayak orang berpendidikan bagus ya. Oh sekarang begini jadi saya aduh Tuhan kenapa nggak disulap aja sih kenapa harus pakai lumpur dulu selama 7 bulan aku takutin aja Tuhan kadang-kadang seperti itu ampun deh ya jadi Tuhan itu luar biasa dan di PT juga kita ada persekutuan ada doa waktu itu ada hamba Tuhan ya yang nggak tahu nih hamba Tuhannya nonton apa enggak ya Bu Ferry Sosilawati dulu ketika dia sudah 4 bulan saya tidak tahu di sana pas dia mau terbang itu saya apa saya doa dia sedang siap-siap mau terbang besok nih ke Hong Kong saya nangis doa Tuhan karena waktu itu saya kan di Malaysia lama nggak pernah ke gereja tidak pernah bersekutu dan selama 7 tahun hidup di dalam kegersangan jadi ketika saya di PT apa berjumpa dengan hamba Tuhan kita ada doa bersama baca Alkitab bersama persekutuan bersama itu jiwa saya kayak ada yang mengembalakan seperti itu. Jadi ketika saya mendengar dia mau pergi, saya belum siap. Jadi saya bilang sama Tuhan, Tuhan sebentar saja Tuhan, apa sedikit waktu lagi Tuhan. Dia sedang siap-siap teman-teman. Tengah malam dia siap mau terbang. Saya tengah malam nangis. Dan besok jam 4 saya lihat dia nyapu piket. Bukannya terbang, ternyata penerbangannya di cancel 4 hari teman-teman. Waduh, Tuhan itu baik banget. Tapi kemudian saya mengaku sama dia, Mbak Ferry, maaf ya, sebetulnya kemarin itu di cancel itu karena saya berdoa sama Tuhan. Saya minta apa sampai saya siap kamu terbang karena saya kayaknya apa ya ada sukacita yang tidak oh dia bilang kamu sih gini-gini akhirnya dia terbang dan ketika di Hong Kong kita bertemu kembali ya dan satu gereja dengan dia ya dia guru Injil ya dan saya jemaatnya jadi kita di sana di Hong Kong saya juga mendapat majikan. Saya tidak pernah pilih-pilih majikan ya teman-teman ya. Jadi apa aja lah kalau di Hong Kong kan kerja harus pilih kamu mau jaga anak apa mau jaga orang tua atau mau jaga apa kayak gitu kan. Saya terserah saja, terserah Tuhan saja kayak gitu ya. Saya puji Tuhan dapat majikan yang begitu luar biasa baik ya. Jadi kalau majikan di rumah saya nggak kerja teman-teman ya. Saya cuma duduk di dapur baca Alkitab saya menjagain anjing gitu ya sampai dia pergi keluar baru saya cepat-cepat kerja jadi libur hari Kamis jadi di Hong Kong inilah saya mulai dibimbing baca Alkitab gitu dulu saya nggak ngerti baca Alkitab itu gimana komitmen itu bagaimana kayak gitu kan di Hong Kong ini saya diajarin bagaimana kita baca caranya gimana menghayati satu demi satu terus komitmen sharing gitu ya jadi rasa kayak sukacita banget ya terus saya dulu nggak ngerti uh, firman Tuhan jadi ngerti gitu jadi ada Facebook saya mulai posting-posting di Facebook seperti itu ya sering kali karena saya sering posting-posting banyak pemuda-pemuda tuh mau konseling dengan saya teman-teman cuma pada waktu itu saya belum mengerti ya dan saya di Hong Kong ini saya juga mengalami pertolongan demi pertolongan ya yang daripada Tuhan saya mengalami apa ya pengajaran demi pengajaran seringkali kalau saya libur kan ya aduh teman saya mau bilang Tuhan itu baik loh teman bener-bener kalau dalam agama saya yang lama saya mau bilang Tuhan itu yang penting ada, yang penting percaya. Tapi nyatanya itu seperti apa gitu loh. Apakah dia bisa dengar? Itu saya nggak ngerti. Tapi ketika saya Kristen, saya tinggal bilang teman, saya bilang Tuhan ini besok
apa musim taifun ya, musim angin, saya mau libur. Uh, Kalau jalan ke depan ya 15 menit itu ke apa sih ke bus stop ya, jalan 15 menit. Kalau hujan kan kehujanan, walaupun pakai payung kan nggak nyaman ya, kita bawa alat-alat untuk kayak buku-buku ya yang sudah buat belajar Alkitab atau yang buat apalah pokoknya yang namanya mau pergi persekutuan pasti bawa barang ya, pulangnya bawa lagi gitu kan. Jadi saya sering bilang, Tuhan jangan hujan ya Tuhan ya, tolong deh pokoknya hujannya nanti kalau saya sudah sampai di sana. Itu benar terjadi teman-teman, seringkali saya jalan cuma gerimis. Tadinya sebelum keluar ya hujan deras pagi-pagi jam 8. Tapi jam 9 sama keluar itu gerimis teman-teman ya. Saya nunggu 20 menit kurang lebih di bus stop teman-teman. Pas naik bis hujannya datang lagi, hujan angin siur siur sampai ngiung ngiung kayak gitu kan suaranya kalau pas hujan gede ya. Karena di sana bukit-bukit ya. Jadi sampai di apa di Cungsawan hujannya berhenti lagi teman-teman. Dan itu ajaib. Tapi waktu itu saya berpikir, kebetulan aja ya. Tapi setiap kali ada sesuatu yang kira-kira menghalangi saya berdoa seperti itu. Kadang begini, aduh Tuhan, ah, majikan saya itu nggak pergi-pergi ya. Maksudnya saya apa nanti keburu malam. Saya lagi mau belum apa belum baca Alkitab, saya mau lihat YouTube, mau dengar khotbah seperti itu kan. Nanti baru aja 5 menit, tiba-tiba mereka udah bilang, nanti kita mau pergi ya, nggak pulang ya. Duh, kayak Tuhan itu tahu aja itu apa yang dalam pikiran saya gitu. Karena ini selalu apa ya mengalami sukacita. Jadi saya bekerja selama 4 tahun pada majikan yang pertama ini sampai akhirnya tahun yang kelima itu saya pas ulang tahun saya bilang sama Tuhan, Tuhan, ini majikan sangat baik banget. Kalau saya keluar, saya nggak enak ngomongnya gimana. Tolong dong, kasih saya majikan dulu sebelum waktunya. Tolong dong Tuhan, kasih saya majikan pas tahun baru. Teman-teman saya ketemu teman namanya Grace ya. Ah, kita nggak sengaja, nggak saling kenal. Kita ketemu di bis teman-teman ya. Jadi si Grace itu orang mana? Tanya saya kan, saya orang Jawa Tengah. Oh, saya orang NTT dia bilang. Jadi uh, saya bilang, eh, oh ini mau pulang ya? Iya, saya sedang cari itu apa CC baru buat gantiin saya karena saya mau pulang. Saya sakit seperti itu kan. Ya gitu. Saya juga sedang cari majikan sih, tapi saya bulan ini. Oh, pas itu interview kan cocok teman-teman itu pas tahun baru 1 Januari itu ulang tahun saya teman-teman. Jadi pas itu hadiah dari majikan dan majikan saya ini yang pertama itu dia nggak marah, dia malah mendukung saya, malah dia bilang, saya bilang sama dia kan mau belajar bahasa Kantonis nyonya, saya nggak apa di Hong Kong lama nggak bisa bahasa Kantonis, saya pingin belajar. Itu kan kelasnya adanya hari Minggu, saya bilang kayak gitu kan. Dia bilang hola hola, ini dia izin apa merestui saya, malah dia bilang nanti kerja baik-baik ya, dengan sistem kan banyak ngomong ya, mah kebalik teman-teman. Dan saya bekerja sama majikan ini teman-teman ya, karena atas permintaan majikan dan saya apa pelayanan di persekutuan lain ya itu selama 2 tahun, tapi karena di sana pelayanannya itu mereka lebih gimana ya, utamakan kebersamaan ya. Kalau jiwa saya itu penginjilan gitu ya, tapi lebih utamakan kebersamaan. Jadi saya merasa tidak nyaman dan akhirnya saya keluar. Dan setelah itu saya ikut dengan uh, persekutuan teman dari pendeta saya yang dia baru merintis ya di gereja lain, dan saya ikut dengan dia 1 tahun kemudian saya pulang ke Indonesia. Tapi di Hong Kong ini teman-teman ya saya merasakan tuh penyertaan Tuhan itu sungguh luar biasa teman-teman ya. Uh, saya apa ya kadang-kadang saya membantah juga loh teman-teman. Satu kali um, apa musim dingin teman-teman ya, saya ingin punya sepatu yang ada. Teman-teman tahu kalau di Cina itu kan ada sepatu tradisional ya yang dari kain, ada gambarnya teratai kayak gitu. Ada gambarnya pokoknya yang motif bunga-bunga sesembahan orang Cina lah kayak gitu ya.
menurut orang mah kuno, tapi bagi saya itu unik gitu. Saya pengen punya. Jadi pagi saya mau ke pasar, saya mampir itu pedagang kaki lima teman-teman. Saya cobain. Saya sambil bilang Tuhan, saya pengen beli sepatu ini tapi belum gajian. Saya nggak mungkin ngutangan seorangnya anti utang teman-teman ya. Uh, Belum gajian, nanti siang mau cari ikan ya, karena saya selalu beli ikan itu tunggu sampai ada diskon gitu ya. Jadi mau beli ikan buat makan malam tunggu diskon dulu kan biasanya siang baru diskon. Nah, pergi lihat lagi. Tuhan saya mau beli sepatu ini nggak punya uang itu sampai 3 hari teman-teman dan teman-teman tahu apa yang terjadi di lampu merah itu teman-teman banyak orang nunggu nyebrang kalau orang bohong itu taat banget mereka lampu kalau belum hijau itu nggak akan jalan. Nah, orang mereka itu sangat taat, teman-teman. Makanya negaranya maju ya, orangnya taat semua. Jadinya uh, ada uang terbang, teman-teman, $100 Hong Kong. Dalam hati saya, oh ini uang apa banyak orang ya. Sebetulnya hati saya mau ambil, cuma karena banyak orang bilang sih saya Yochin, wow. Tapi orangnya cuma senyum aja. Orang Hong Kong nggak mungkin kali ya ngambil uang yang sudah jatuh gitu. Jadinya saya ambil teman-teman karena nggak ada orang ambil. Jadi saya genggam itu saya sambil jalan pulang. Saya bilang Tuhan ini uang mau buat apa kayak gitu. Tapi nggak ada jawaban teman-teman ya nggak ada jawaban sampai akhirnya 3 hari kemudian hari Sabtu pas saya lagi sibuk-sibuk majikan di rumah tuh Tuhan bicara dalam batin saya. Semiati katanya kamu pengen sepatu itu katanya. Tapi saya sedang sibuk, besok aja ya. Katanya kamu mau sepatu itu beli sekarang. Jadi saya, udah gimana aslinya ya. Untungnya sebelum sarapan teman-teman saya pura-pura beli roti. Saya beli itu sepatu dan ternyata hari itu teman-teman ya, hari itu, hari Sabtu. Itu ternyata pedagang sepatunya itu hari terakhir dia di sana. Jadi kalau saya belinya besok, mungkin nggak dapat. Jadi itu hari yang tadi saya beli itu harganya cuma $90 teman-teman. Saya itu bingung aja teman-teman. Kok bisa ya? Kok bisa ya Tuhan? Saya nggak punya uang, nggak berani pinjem. Tuhan kasih dengan cara terbang dari udara. Dan ya apa ya? Anehnya itu saya tanya-tanya nggak dijawab dan anehnya juga saya nggak pakai uang itu teman-teman. Saya simpan aja karena saya kalau di Indonesia orang bilang kalau uang nemu itu nanti kalau dipakai apes nanti uang kita malah hilang. Jadi saya nggak juga nggak berani pakai. Makanya saya tanya Tuhan, Tuhan ini uang buat apa? Dan sehari satu Tuhan bilang katanya mau beli pakai uang itu saya beli. Dan itu luar biasa teman-teman saya nggak pernah kehilangan uang itu. Itu sepatu selama 2 tahun saya pakai sebetulnya masih bagus tapi karena pindah majikan lagi kebanyakan barang akhirnya dibuang juga dan itu di majikan yang ini saya juga mengalami yang aduh gimana ya saya tidur kalau di Hong Kong kan rumahnya kecil ya uh, tidurnya sharing dengan KC anak majikan saya yang nomor 1 ya kadang-kadang dia ngobrol sama teman-temannya sampai jam 1 nggak pergi-pergi. Saya mau baca Alkitab, mau doa nih orang masih di kamar. Kadang saya ngerutu, kadang saya nggak mungkin mau tidur di ruang tamu seperti itu. Jadi suatu kali um, kakek ini mengecas baterai apa handphonenya itu di apa ya di atas itu mungkin karena kedorong kali ya dia jatuh di pas di mata saya teman-teman di sini teman di apa ya hidung bagian atas dekat mata sini ini bagian yang nggak ada tulangnya oh ada kali ya itu saya sedang tidur di bawah karena saya tempat tidurnya yang apa yang didorong gitu ya jadi paling bawah dia paling atas jadi kalau dari atas ke bawah udah pastinya sakit jadi jatuh pas di mata saya itu uh, bocor teman-teman darah itu mancur-mancur tapi karena saya tidur nyenyak ya saya sakit juga peduli amat ya besok aja ya itu Roh Kudus bangunkan saya teman-teman dia bilang Tasmiati bangun itu kalau kamu tidak bangun itu luka kebentur tidak dipijit nanti darahnya beku berbahaya bangun tapi saya jawab teman-teman saya jawab ah, ngantuk besok aja
bilang lagi jasmani bangun. Itu Roh Kudus teman-teman, yang dia bukan suara audible gitu, bukan, tapi dalam batin saya teman-teman. Jadi kita berkomunikasi teman-teman di dalam batin saya, itu luar biasa. Saya tidur dan sampai 3 kali biasa ya. Saya kalau sudah 3 kali itu uh, karena di dalam Alkitab dikatakan ya, 2-3 orang itu sah, itu saksi ya teman-teman. Jadi seringkali kalau Tuhan sudah bicara 3 kali, saya takut. Jadi saya bangun ya. Saya bangun itu teman-teman, selimut bulu itu ya, dengan pojok kecil itu bisa diperas teman-teman. Jadi dia memang sudah kerendam itu, darah itu mancur. Saya ah, pergi ke toilet itu mancurnya tuh teman-teman, tahu nggak, kalau itu plastik dikasih air ya, dicucuk begitu kan, mancur kayak gitu mancurnya. Aduh, sampai ketakutan banget teman-teman ya. Saya uh, apa, pakai kain nggak bisa, kapas nggak bisa, tisu nggak bisa. Akhirnya saya bangunin majikan saya, sinsanga sinsanga. Saya minta tolong Tuhan, harinya sama Tuhan saya, sama nyonya saya ya, dicuci pakai alkohol, terus dikasih es batu sampai akhirnya berhenti sendiri. Terus saya ke toilet lagi, saya ngacang, saya bilang sama Tuhan, Tuhan ini perlu ke dokter nggak Tuhan? Ah, kira-kira bisa apa, nanti geger otak nggak? Karena pas di sini teman-teman, sini sini juga ada rasa sakit. Jadi tapi Roh Kudus bilang nggak usah dokter, nanti saya akan sembuhkan kamu. Palingan nanti seperti luka kecil aja kayak kena pisau kayak gitu. Jadi ketika majikan saya tanya, Cici ya, Cici mau ke dokter, mau ke dokter? Enggak Tuhan, saya sudah berdoa, Tuhan bilang gak usah ke dokter. Oh gitu ya, Tuhan bilangnya gimana? Kamu itu ya, oh oke lah, kamu percaya ya, oke lah, terserah kamu lah. Kamu sudah terbiasa kan? Udah Tuhan. Benar ya, benar. Akhirnya uh, Tuhan juga rada ragu. Akhirnya apa, saya nggak ke dokter ya. Pagi-pagi saya bangun, saya lihat kasar lagi. Sini sudah biru teman-teman ya, sini biru, sudah ada garisnya biru. Saya bilang, Tuhan ini benar Tuhan, nggak ke dokter, ini bengkak loh Tuhan. Wah, itu Roh Kudus langsung dekluk dekluk. Dan saya itu kayak kayak dipukul-pukul gini teman, dekluk dekluk, sakit banget. Terus itu batin itu bilang, kok kamu nggak percaya saya sih? Saya berlutut teman-teman, saya berlutut di bawah kaca toilet itu, saya berlutut, saya menangis, saya bilang, Tuhan saya percaya Tuhan, saya percaya, ampuni saya. Dan itu benar teman-teman, 3 hari kering. Dan sampai hari ini nggak kenapa-kenapa, itu bekasnya udah hilang sendiri teman-teman. Oh Tuhan luar biasa, saya mengalami, oh inilah Tuhan teman-teman ya. Ah, kalau teman-teman ya sudah berdoa, nggak ada yang jawab, hanya percaya Tuhan itu ada, sia-sia teman-teman. Carilah Tuhan yang benar, carilah Tuhan yang benar-benar bisa memberi jaminan ya. uh, Seperti Tuhan memanggil saya di dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang lemah, letih, lesu, dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu, teman. Tuhan memanggil teman-teman juga loh. Tuhan memanggil teman-teman bukan untuk beragama. Ya, uh, kerajaan surga bukan tentang agama. Semua agama itu sama, teman-teman ya. Agama mengajarkan yang baik. Agama mengajarkan harus ibadah, harus berderma, harus beramal, harus puasa, harus yang baik-baik semuanya. Semua agama mengajarkan seperti itu teman-teman ya. Entah itu agama apapun lah, saya nggak perlu sebut ya. Karena di dunia ini ada banyak agama. Tetapi bukan agama yang menyelamatkan kita. Bukan agama yang menyelamatkan jiwa kita teman-teman. Hanya suatu pribadi, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah kalimatullah, firman Allah, kalimatnya Allah, ucapan Allah yang menjadi manusia. Dia datang ke dunia, diutus ke dunia untuk misi penebusan dosa. Mengapa sih dosa harus ditebus, teman-teman? Teman-teman tahu di dalam kitab Taurat Kejadian mengatakan bahwa manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Seperti rekan Roma 3:23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, teman-teman. Jadi nggak ada manusia suci. Mau sesaleh apapun ibadahmu, tidak suci. Itu hanya
sebuah perintah agama dan tidak ada agama bisa menyelamatkan teman-teman, dan upah dosa adalah maut. Seperti katakan Roma 6:23, upah dosa ialah maut. Maut, maut artinya kematian kekal ya teman-teman ya, di dalam neraka, dalam lautan api. Mengerikan teman-teman, itu lautan api sangat-sangat mengerikan. Tetapi kasih karunia Allah ada di dalam anaknya, yaitu Yesus Kristus. Mengapa hanya di dalam Yesus coba? Mengapa teman-teman? Mengapa tidak di dalam Musa? Mengapa tidak di dalam Elia? Mengapa tidak melalui nabi-nabi yang lain? Karena hanya Yesuslah satu-satunya pribadi, satu-satunya manusia yang lahir ke dunia dari seorang perawan, teman-teman ya. Bukan dari hubungan suami istri, tapi dari seorang perawan. Dan dialah manusia satu-satunya yang tidak berdosa. Karena itu dia berkuasa menebus dosa manusia. Seperti Adam, satu orang, karena dia jatuh berdosa, semua keturunannya berdosa. Jangan bilang Adam diampuni, diampuni, tapi kita terpisah dari Allah. Dulu ketika Adam masih suci, masih kudus, masih uh, belum berdosa, dia di hadapan Allah berbicara, berkomunikasi. Makanya Allah berkata, semua buah yang ada di taman ini boleh kamu makan dengan bebas. Itu Allah berbicara secara langsung dengan manusia. Tapi gara-gara Adam melanggar perintah Tuhan, gara-gara Adam tidak setia, teman-teman, kita terpisah dari Allah. Dan teman-teman tahu Allah itu ada di surga. Kita ada di bumi. Bagaimana kita bisa berjumpa dengan Allah? Dengan perbuatan baik? Tidak bisa, teman-teman. Karena itulah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Allah memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, setiap orang ya teman-teman, dia tidak mengatakan supaya setiap yang Kristen, setiap yang agama ini dan itu, bukan teman-teman. Setiap orang, siapapun itu, siapapun agamanya, apapun agamanya, setiap orang yang percaya tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Mari teman-teman, buka hati teman-teman untuk menerima keselamatan. Keselamatan itu bukan karena kita melakukan kebaikan. Keselamatan itu bukan karena kita melakukan ibadah, tetapi semua karena anugerah. Anugerah cuma-cuma. Nah, seperti teman-teman, kalau seorang raja ya, dia memberikan sebuah kado ke pengemis di jalan. Kira-kira yang pengemis jalan itu layak nggak menerima kado itu? Nggak layak, teman-teman. Begitu juga kita ini nggak layak masuk surga. Kita ini manusia berdosa, tapi karena anugerah Allah di dalam Yesus Kristus kita dilayakkan, kita dibenarkan bukan karena kita orang benar, kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita, tapi kita dibenarkan oleh karena iman kepada Kristus, oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Oke teman-teman, demikianlah saksian saya. Seterusnya saya kembalikan kepada Miss Katy. Terima kasih.